Oke Om Ben, akhirnya ketemu. Apa kabar Om? Waduh, ini Kita juga udah lama baru pertama kali ketemu di tahun ini ya. di tahun ini. Nah, Ya tahun kita udah kemarin lama sih banget gak ketemu-ketemu ya. Terakhir kan tahun kemarin kan. Iya, terakhir tahun kemarin. Sekarang. Iya Om, pengen ini Om ngobrol lebih lanjut. Jadi kan kemarin habis ketemu sama Yohanes, sama Levi, itu pada mention nama-nama Om Ben gitu ya. Waduh, itu terlalu membesar-besarkan ya. Enggak loh Om, nama Om Ben Membesarkan tuh kayaknya. memang udah gede di komunitas kan, the mentor of the mentor. Jadi emang aktif banget Om Beno buat di komunitas sebagai mentor. Nih Om, dari awal dong Om, kan teman-teman dropship aja belum semuanya kenal Om Beno nih. Pengen ceritain dong dari awal. Sebenarnya Om Beno tuh latar belakangnya apa sih Om? Dari kerja terus asalnya itu dari mana sih Om? Pertama kali itu sebelum join tuh berpikiran ini gimana caranya nih buat cari side income kan gitu ya. Bekerja udah dari pagi sampai malam gitu kan. Terus kayaknya harus ada harus ada side income gitu kan biar kayak ada cicilan-cicilan segala macem itu. Bentar Om, sebelumnya berarti emang udah kerja kantoran nih sebelumnya? Dari awal kerjanya kantoran sebelum betul, join DA? Betul. Oke. Kerjanya di mana Om? Kerjanya apa? Kerjanya di training center. Oke, training center. Di bagian, ya pokoknya bagian trainingin orang lah ya. Trainingin adik-adik orang, kan. oke. Berarti dari awal udah mentor dong ya Iya, sebenarnya? udah mentor. Masuk dropship aja jadi mentor lagi. Oke. Nah, waktu itu kan berpikiran wah pokoknya harus cari side income gitu gimana caranya. Cuman karena memang udah belasan tahun bekerja gitu ya. Jadi terlalu nyaman gitu ya. Namanya kita keluar dari rutinitas sehari-hari kan. Namanya kita kerja 12-an tahun, kerjaan di situ terus kan. Dari pagi, bangun pagi, berangkat kerja, terus pulang sore, sampai rumah malam, tidur. Gitu terus kan berbelasan tahun. Jadi ketika berpikiran mau cari side income, apakah bisa ya gitu kan? Apakah bisa ya? Takut ini, takut itu, karena udah nyaman nih gitu kan. Saya udah nyaman banget di tempat kerjaan, cuman karena memang kebutuhan hidup ya, kayak misal ada cicilan segala macem lah pokoknya. Jadi bertekad pokoknya nih harus ada penambahan income. Akhirnya ketemulah dropshipaja.com gitu kan. Setiap hari Facebook nongol gitu kan, Instagram nongolnya apaan? Ya, akhirnya kan masuk, Iklan jalan terus ya Om? Iklan jalan terus. Ini mengganggu juga nih. Aduh, ini tapi lama-lama kan jadi kepo kan. Kepo akhirnya udahlah, coba masuk apa sih. Akhirnya setelah baca-baca dropship aja seperti apa, tertarik gitu kan. Akhirnya udah join. Nah, itu masalah yang pertama udah lewatin kan, bisa join. Nah, yang kedua, pas lah join di dropship aja itu bingung lagi nih. Bingungnya apa Om setelah join Om? Bingungnya, waduh, di dalam komunitas tuh kan banyak sekali kan member, share segala macam. Itu mereka masih pada muda-muda gitu kan. Ada yang SMA, ada yang kuliah gitu kan. Ini mana orang-orang tuanya nih gitu kan. Akhirnya minder. Nyari teman ya Om ya? Nyari teman sepenanggungan lah gitu ya. Nah, terus jadi minder kan. Terus apakah bisa gitu kan. Udah gitu juga nggak ngerti Instagram, nggak tahu gitu kan. Karena kan itu platform online kan ya. Maksudnya kita desain harus bisa desain, harus bisa jualan online. Tapi kan jualan online belum pernah. Terus juga desain nggak bisa gitu kan. Sedangkan masuk ke DA itu udah langsung masuk ke dalam kelas mentoring gitu kan, yang benar-benar tuh penuh tantangan gitu kelasnya kan. Dapat challenge ya Om? Dapat challenge di situ. Bentar Om, berarti ini ceritanya satu-satu nih Om. Nah, tadi kan kerja dulu, terus join dropship aja, langsung ikut kelas challenge. Waktu itu berarti dropship ajanya tahun berapa Om masuknya? 2019. 2019, berarti tadi masuk kelasnya masih produk custom ya? Custom ya. Produk custom. Mainnya apa Om waktu itu? Casing apa kaos? Casing. Mainannya casing. Karena yang paling gampang pada waktu itu kan casing ya, dibanding kaos ya. Iya. Casing.
Oke, waktu itu berarti main casing, ikut kelas challenge-nya dropship aja. Terus gimana ceritanya tuh Om? Dari yang tadinya mainnya custom kan sekarang partner kota jualannya summer sand dan summer spring. Iya. Nah, itu gimana Om perjalanannya Om? Biar teman-teman biar bisa relate nih dari awal ceritanya. Jadi sebenarnya kan memang awalnya kan perubahan memang dari dropship aja juga kan. Betul. Beralih fokus ke produk-produk pasti laris ya kan. Iya. Harum, parfum dan lain sebagainya. Akhirnya kan ya kita juga ikutan beralih gitu kan. Ditambah lagi ternyata memang produk pasti laris itu memang benar-benar laris gitu loh kok. Jadi kita jualnya gampang. Kita nggak perlu mikir lagi harus bikin desain ya kan. Nggak harus kita pasang Facebook Ads, keluar iklan segala macem gitu. Karena yang terpenting itu kan kita harus bikin iklan, bikin desain ya, bikin desain. Terus betul. kita harus memfollow up customer masuk untuk order desain itu kan benar-benar wasting time, butuh waktu lah. Butuh waktu main custom nih ya. Butuh waktu banget. Nah, sedangkan sekarang setelah beralih, maksudnya berarti belajar berjualan di produk pasti laris, itu kita benar-benar apalagi kan di marketplace nih jualannya nih. Di marketplace itu benar-benar udah cuman lagi meeting, lagi jalan-jalan, lagi ke mall, kamar mandi, megang HP doang gitu loh. Oke, closing gitu kan. Iya nih Om, ngomong-ngomong denger-denger katanya closingannya itu manajemennya cuma pakai HP ya? Bener nggak sih? Iya bener banget. Nah kan saya punya 7 toko nih. Ih, gimana tuh Om? Bisa 7 toko gitu kan? Cuma pakai HP. Ini teman-teman pasti semua penasaran. Gimana tuh Om rasanya manage 7 toko pakai 1 HP? Sebenarnya sih awalnya kan emang nggak sengaja sih. Maksudnya nggak sengaja. Wah bikin toko banyak kan? Enggak. Pertama kan dari Shopee dulu ya. Dari Shopee punya 1. Akhirnya bikin lagi waktu itu bikin lagi karena memang pengen testing kan strategi segala macem. Biar nanti teman-teman reseller tuh biar bisa tahu strategi bagus seperti ini, makanya saya suka testing. Bikin 1, akhirnya bikin lagi waktu itu karena waktu itu pernah sempat ada kelas Shopee kan. Saya sekaligus waktu itu mentor kelas Shopee, terus biar saya bikin lagi biar barengan sama member di kelas gitu, biar tahu nih kita selama jalan bareng-bareng loh. Ayo nih, saya bisa, masa kamu nggak bisa gitu. Akhirnya bikin lagi, ya kan? Nantang murid lah ya Om. Nantang murid. Jadi saya bisa bareng nih, begini kok. Kamu harus bisa juga kan gitu. 3. Nah dari situ udah mulai jalan nih kan. Shopee udah emang jalan, omsetnya udah puluhan juta dari 3 toko. Nah pas kemarin di bulan Maret tahun ini 2023, kita sempat ngumpul nih kok waktu itu nih, ngumpul kopsel lah sama teman-teman reseller di Jakarta, ngumpul. Ngobrol-ngobrol akhirnya ada 1 orang agen yang dia udah main marketplace di Tokopedia. Ngobrol-ngobrol akhirnya kita bikin toko yuk gitu kan, Tokopedia. Nah, jadi emang pada Maret kemarin itu emang baru pertama kali nyobain Tokopedia. Awalnya di Shopee udah jalan gitu kan. Nah, sekarang pengen coba beralih lah, maksudnya untuk mengembangkan sayap lah. Sambil pengen tahu nih seberapa Tokopedia ini apakah sama dengan marketplace lainnya, sama Shopee, maksud cara strateginya atau memang beda gitu kan. Jadi testing tuh ya Om ya. Testing. Awalnya waktu itu pertama kali langsung 2 toko nih. Sekali buka langsung 2 toko. Sebenarnya yang 1 toko lama, cuman belum pernah diapa-apain. Nah, 1 toko benar-benar baru. Nah, jadi saya juga mau nyoba nih, maksudnya toko baru sama toko lama. Gimana works-nya mana gitu kan. Nah, akhirnya ya udah tuh jalan bareng, kalau nggak salah waktu itu 15 Maret dua-duanya jalan gitu kan. Ternyata dalam waktu 2 bulan ya. Nah, toko yang baru benar baru itu langsung udah 5 juta. Yang baru dalam udah 5 juta dalam 1 bulan. Nah, toko yang lama tapi baru mulai ya, ini cuma 3 juta. Yang lama malah cuma 3 juta. Nah, itu dengan strategi yang sama, cara yang sama, pokoknya benar-benar sama lah. Pokoknya sama deh ya semuanya. Cuman malah toko baru lebih naik tuh. Bisa lebih bagus. Makanya saya ambil kesimpulan kalau kita mau berjualan di Tokopedia itu pakai toko baru. Mendingan pakai toko baru ya Om. Karena emang dari Tokopedia ini dia akan ngeboost toko-toko baru dibanding toko-toko lama gitu.
Oke. Seperti itu. Tapi Om pengen ngobrol juga nih, kan tadi kan mau ngembangin sayap, terus punya Shopee juga udah ada 3 ya Om ya, udah ada 3. Ini kalau buat teman-teman baru nih yang baru join, pasti nggak kebayang kan ya Om ya, dari awal tiba-tiba punya banyak toko gitu. Ngurusinnya gimana? Nah, ceritain dong Om, kalau misalnya ngurus dari awal nih, dari satu toko, ngurusinnya awal-awal apakah langsung bisa? Atau ada perjalanan apa sih Om supaya teman-teman yang lain bisa langsung kebayang ketika nanti mau bikin toko tuh kayak gimana? Susah nggak sih jualan Summer Scent Summer Spring? Sebenarnya sih kalau misalnya kita ngomongin masalah marketplace dulu ya. Iya. Shopee sama Tokopedia ya. Kalau kita ngomongin masalah untuk pemula, Buat ya, pemula. buat iya, pemula itu lebih cocok Tokopedia. Pemula justru lebih Lebih cocok cocok Tokopedia. Oke. Kenapa? Tuh Om? Kenapa? Karena memang kebanyakan orang gitu ya, kebanyakan orang-orang apa namanya sebagai walaupun dia sebagai penjual, pembeli, yang namanya marketplace terutama yang toko orange ini itu pasti pertama perang harga. Toko orang Pasti kan banyak perang harga. Terus juga kita mau jualan apa namanya mau secara konsisten di toko orange itu kita harus punya penjualan dulu, ya kan? Penjualan dulu. Harus ada ulasan dulu, Iya. baru orang-orang mau beli di toko itu, Iya sih Om, benar ya sih. kan? Saya juga kalau belanja maunya ada ulasan dulu. Itu kan, ya maksud kita balikin ke diri kita sendiri lah. Iya, Kita mau benar. di toko orange, wah ini produknya bagus, cuman belum ada penjualan. Iya, Terus benar. kita skip, akhirnya kita cari yang lain. Oke. Tapi Tokopedia nggak gitu. Tokopedia marketing nggak gitu tuh? Enggak, Tokopedia nggak gitu. Karena memang berdasarkan survei ya, kalau Shopee itu kebanyakan pembelinya perempuan. Oke, Shopee banyakan Pembelinya perempuan. Kalau Tokopedia Tokopedia laki-laki, justru cowok. cowok Tokopedia. Oke. Sekarang kan memang kalau ibu-ibu kan begitu ya, carinya Shopee. udah murah cari yang paling murah kan gitu, ya kan? Udah murah lagi cari lagi yang paling murah kan gitu. Iya. Tapi kalau Tokopedia enggak, kenapa memang dia benar-benar cocok dengan pemula? Karena kita bikin toko baru 2-3 hari bisa closing. Yang penting strateginya ini di garis bawah ini. Jadi Oke. memang nggak bisa. Berarti nggak sembarangan ya Nggak Om, sembarangan bisa bikin toko. Oke, gitu. ada strateginya Ada masing-masing. strateginya. Baik itu di Shopee maupun di Tokopedia. Iya betul. Oke. Terus Om, kan orang banyak yang masih bingung ya. Tokopedia pikir atau Shopee mungkin cuman upload produk selesai. Udah nggak ngapa-ngapain lagi tuh. Kalau dari Om, apa tipsnya supaya mereka pola pikirnya tuh yang bener tuh gimana sih? Masa awal-awal cuma upload produk terus tahu-tahu berharap laku? Kan masih banyak tuh teman-teman yang taunya cuman upload aja terus berharap closing. Sebenarnya gimana sih Om mindsetnya yang bener gitu? Sebenarnya sih kalau kita main di marketplace ya, terutama Tokopedia, yang penting kan basicnya dulu. Ya, basicnya dulu. Kayak misalnya Gimana pertama tuh basicnya, Mas? mungkin orang-orang nggak terlalu nggak hal sepele kayak nama toko. Oke. Itu sebenarnya juga jangan sembarangan bikin nama toko, gitu kan. Terus juga Kayak gimana tuh? Maksudnya jangan sembarangan nama toko kayak toko Steven gitu. Nggak boleh tuh kayak gitu. Atau tipsnya kayak gimana? lebih ke ini aja, lebih ke sebenarnya lebih bagus ke benar-benar ke produk yang mau kita jual. Oke. Yang sesuai relate dengan produknya. produk yang mau kita jual. Makanya kan kalau kita mau tokonya itu akan banyak berprogres gitu ya, itu sebaiknya memang satu toko itu nggak boleh banyak produk-produk, maksudnya nggak boleh banyak jenis produk yang dijual gitu. Oh, jenis produknya. Jenis produk. Jangan Produk. banyak-banyak Jangan. dulu. Jangan Oke. maksudnya jangan campur kayak misalnya. Oh, jangan dicampur. Jangan dicampur. Kayak Oke. misalnya pengharum ruangan, udah pengharum ruangan aja dulu. Gitu. Jangan dicampur pengharum ruangan sama parfum gitu Parfum. misalnya. Itu beda tuh kategorinya. Beda kategori kan, beda kategori, beda market juga kan antara parfum dengan pengharum ruangan. Gitu. Oke. Sebaiknya memang satu jenis produk jenis produk gitu. Kenapa? Iya. Karena ini juga dari karena algoritmanya si Tokopedia yang saya tahu dia tuh kalau misalnya satu jenis produk yang sama itu akan lebih mudah ngebooster ke audiens dibanding kalau dia banyak jenis gitu. Dia jadi kayak bingung gitu kan, mana yang mau ini, akhirnya nggak ada yang jalan gitu kan, kurang bagus. Kurang bagus. Oke, Nah, oke. kebanyakan penjual-jual pemula ya. Pemula. Wah, yang penting masukin semua produk, dimasukin semuanya gitu kan. Yang penting rame. Kan gitu kebanyakan kan. Nah, tapi Iya. nggak gitu juga gitu.
memang Ini pengalaman harus ada dari strategi. mentoring banyak orang ya Om ya. Kebanyakan Itu dari jadi juga. mentor rata-rata kesalahannya itu tuh ya Om ya. Iya benar, sama ya kan sambil testing juga kan. Sambil testing juga. Nah kayak kemarin juga saya dari 2 toko saya bikin toko baru lagi nih kemarin Juni. Juni bikin Nah, toko Juni, baru. Juni kemarin karena saya lihat nih ini saya dapat strategi baru. Oke. Strategi baru nih. Kalau saya aplikasikan ke toko yang lama nggak mungkin. Ini harus buat toko baru. Oh. Untuk toko baru gitu. Cobanya kan. ke toko baru. Toko baru. Nah, pas saya aplikasikan bikin toko baru bulan Juni kemarin. Sebulan itu udah 5 juta. Iya ini Juli berarti baru sebulan nih. Sebulan tuh udah 5 juta omset. Udah 5 jutaan omset. Sedangkan toko yang lama yang kemarin 2 itu baru bulan kedua dia baru bisa 5 juta. Berarti lebih cepet dong nih. Iya lebih ya kan? cepat, benar-benar. Sebulan dia udah 5 juta. Nah, ini berarti strategi yang pengen saya testing berhasil. Oke. Berarti ini dapat lagi nih Dapat kunci insight nih. baru nih. Dapat strategi baru nih. Jadi nanti Iya. teman-teman juga bisa belajar lah. Itu ya berarti di komunitas dropship aja Ah. tuh semuanya sebenarnya bantuin jualan kok. Ini Mm-mm. mentornya juga masih rajin riset. Terus teman-temannya juga pasti diajarin. Makanya kalau kemarin kan kita terakhir ketemu juga lagi kopdar ya tahun lalu Iya, ya. betul. Teman-teman juga harusnya sering-sering nih Om ikut kopdar ya Ikut harusnya kopdar. ya. Jadi bisa dapat insight-insight baru supaya yang pemula-pemula biar cepet belajarnya sama mentor gitu. Karena memang kopdar itu gimana ya? Lebih bonding ya kalau kita Iya sih. ketemu dibanding kita misalnya online gitu kan. Iya benar sih Om. Tapi kalau kopdar maksudnya ya itu selain kita bisa bonding, kita bisa langsung belajar langsung sama mentornya kan. Iya benar. Ya Kenal kan? langsung lah ya. Kenal langsung gitu kan. Langsung misalnya mau belajar strateginya atau misalnya ada kesalahan, tinggal bawa laptop aja kan. Iya Bawa benar. laptop tinggal buka udah. Gitu Kalau kan. dari segi member enak ya Om ya. Kalau dari Enak segi banget. partner kota juga enak. Orang Enak bisa banget. kenal langsung ya. Enak kan? banget. Bisa langsung Heeh. closing atau kenalan dulu sama partner kota. Nanti ngambilnya dari tempatnya si Iya. Om gitu ya. Betul. Berarti total kan Om dari 2000 main Summer Spin berarti 2000 berapa tuh? 2020. 2021 ya. 2021. 2021 ya, Oke, 2021. dari 2021 nggak lama kan Om jadi mentor tuh waktu itu. Berarti total sekarang udah berapa murid Om? Udah berapa banyak nih Kalau kelasnya? waktu itu kalau ngajar sebenarnya sih dari tahun 2019 akhir. Oh, ngajarnya udah dari 2019. Nah, Berarti saya dari kelas custom tuh ngajar. udah kelas custom, kelas Oh, mentoring kan oke. gitu. Jadi kan masuk kan kalau nggak salah 2019 Juni Iya. pas kelas lulus dari mentoring nggak lama diminta oleh Mak Dia minta tolong untuk jadi mentor gitu kan. Iya. Ya udah sejak itu tuh akhir bulan 2019 akhir sampai sekarang gitu. Oke, ini Madia itu adalah salah satu partner di dropship aja yang membantu development dari teman-teman membernya nih. Jadi di B2B dia bantuin kita. Oke, terus kalau tadi Om berapa Om? Kira-kira nih kelas udah berapa Jumlah kelas biji ya? nih? Udah Waduh, banyak banget kayaknya berarti udah ya banyak banget 2019 sampai hari ini 2023. wah banyak sih kok. Puluhan lah ya. Lah, Udah puluhan lebih. kelas lah ya. Puluhan kelas. Muridnya berarti udah ribuan dong ya. Alhamdulillah. Udah banyak banget nih. Alhamdulillah. Om Beno membantu banyak para member-member baru buat pertama kali belajar sebagai pebisnis online, buka toko. Kira-kira nih Om, satu lagi. Kan orang masih banyak yang punya pola pikirnya, aduh saya udah ketuaan. Saya mah udah apa ya, udah sibuk, udah ini, udah itu. Cuman nih saya tuh masih penasaran. Om Ben ini kan kerjanya 9 to 5. Kerja ini kapan Om buat ngurusin berapa? 5 marketplace, 7 7 marketplace, udah gitu bisa nyiptain omset lagi 30-an juta. Gimana tuh Om? Tipsnya buat orang-orang apa gitu? Orang selalu bilang nggak sempet gitu. Sebenarnya sih emang dari awal memang emang nggak sengaja gitu. Maksudnya bukan sengaja bikin 7 toko enggak gitu kan. Cuman setelah bikin 1, 2, 3, 4, memang sih awalnya keteteran gitu kan ya. Tapi yang penting sih kalau saya ya saya sih punya prinsip gini. Selama kita punya waktu 24 jam nih. Ya kan? Iya. Punya waktu 24 jam. Semua sama nih 24 Sama jam. semua. Selama kita masih bisa tidur, ya, berarti kita masih punya waktu. Selama kita masih bisa tidur berarti masih punya waktu tuh. Punya waktu untuk ngejalanin yang lainnya gitu. Bisa kita tidur, biasa kita tidur misal 6 jam. Ya. Kita ambil 1 jam aja deh buat ngurusin bisnis kan bisa. Berarti Gitu. disisihin waktu. Sisihin gitu. Tapi kan nyisihin waktu harus ada niat ya Om ya.
Benar. Kayaknya walaupun sejam kalau nggak niat juga nggak jalan ya Om ya. Sebenarnya sih lebih ke ini, orang mungkin banyak, yuk jualan online yuk, gitu kan. Banyak banget. Nah, yang penting sih tergantung dari niatnya. Kalau dia memang dia mau jualan online tapi ikut-ikutan, atau jualan online karena ngetren gitu kan. Oke. Dia mau jualan online karena temennya jualan online juga gitu. Itu pasti nggak akan lama lah. Nggak akan lama. Nggak akan bertahan lama, langsung paling setelah ada masalah udah hilang gitu kan. Gitu. Karena ya. cuma ikut-ikutan Itu tren-trenan doang gitu kan. Jadi nggak punya gregetnya gitu. Nah, yang memang bisa panjang itu dia harus tahu dulu nih goalsnya mau apa sih dia. Dia mau jualan mau ngapain nih. Harus punya tujuan dulu gitu loh kok. Kalau Om tujuannya Kalau apa? saya kan tujuannya kan yang pertama memang untuk keluarga gitu kan. Oke, buat keluarga Untuk ya. keluarga, ya untuk anak-anak juga, ya kan untuk nambahin untuk masalah cicilan segala macem gitu kan. Nah jadi gini, biasanya kita harus tahu dulu tujuan kita kan. Kita mau ikut bisnis itu gimana? Tujuan kita apa nih? Kalau misalnya memang tujuan dia hanya karena ikut-ikutan, ya. Iya, ikut-ikutan tren. Ngetren, ikut-ikutan karena mungkin ada saudaranya atau mungkin disuruh sama orang tuanya, udah jualan online aja gitu. Nah itu pasti nggak akan berhasil, nggak akan berhasil lah. Banyak kejadian kayak seperti itu, nggak akan berhasil. Nah, yang biasanya yang berhasil itu memang dia punya tujuan gitu kan. Maksudnya gini, kita tuh ikut mau gabung ke dropship aja kan dengan kita bayar uang gitu kan. Jadi member. Tujuan kita mau apa tuh? Tujuan kita join di dropship aja tuh mau ngapain? Tujuan kita belajar di dropship aja tuh mau ngapain gitu kan. Iya. Tujuannya misalnya contoh, saya mau belajar jualan online di dropship aja, tujuannya saya kepengen membahagiakan orang tua gitu. Misalnya mau naikin haji atau mau beliin rumah orang tua, itu kan tujuan jelas, goals ya. Iya. Seperti itu. Jadi kalau seumpamanya kita misal lagi dalam perjalanan, kita ada masalah gitu kan, ada distract segala macem, jadi kita jualan kita lagi ada masalah segala macem, kita langsung inget nih tujuan kita apa sih di situ. Jangan sampai kita mundur. Belum achieve, jangan Gitu. mundur gitu. Makanya ya. selama kita belum achieve, ya kita tetap harus mencapai tujuan gitu kan. Nah, itu pasti langsung, oh iya ya, tujuan saya jelas nih, membahagiakan orang tua gitu kan. Mau menafkahi orang tua, mau naikin haji misalnya gitu kan. Jadi kalau ada pas lagi ada masalah, keinget tuh. Langsung nggak, tipsnya ya biar tipsnya gitu itu. Jadi yang penting kita sebelum kita mau melakukan bisnis online, kita berjualan secara online, apapun itu pekerjaannya segala macam, kita punya tujuan dulu. Oke, tapi ada nggak Om? Kan Om ini udah punya banyak, ceritanya udah banyak murid lah ya. Dari tadi 2019 akhir sampai hari ini, muridnya mungkin udah ratusan, udah ribuan kali ya. Nah, tapi Om, kan dari sekian banyak itu nggak mungkin nggak ada tujuannya. Pasti mereka yang masuk ke dropship aja, pasti udah punya tujuannya masing-masing ya. Betul. Entah buat nyari duit tambahan, entah buat pengen biar bisa nabung dan sebagainya. Tapi kok nggak semua berhasil sih Om? Kalau masalah tujuan kan tadi udah ada pasti gitu. Kalau menurut Om kenapa ya? Mungkin biasanya sih orang bilang punya tujuan, cuman dia ngomong tuh cuma di awal doang gitu kan. Memang di setiap kelas mentor pasti ngasih, kamu tuh tujuan apa dulu nih sebelum belajar. Itu pasti kita minta pengen mereka tuh punya tujuannya apa sih gitu. Itu pasti ada. Cuman setelah mereka menjalani kelas, karena memang di kelas itu kan ada mentor itu kita ngasih tugas ya. Kasih tugas. Sebenarnya gunanya tugas itu apa? Mereka ngirim tugas itu biar tugasnya bisa dievaluasi sama mentor gitu kan. Maksudnya bisa dievaluasi kesalahan di mana. Nah, itu kan sebenarnya kalau dari mentor kalian harus ngumpulin tugas. Kalau mau maju, mau ketahuan dievaluasi, ada masalahnya di mana, ngumpulin tugas. Nah, cuman ini dari misalnya satu kelas nih, itu paling yang ngumpulin tugas itu paling 20% sampai 30%. Yang ngumpulin tugas cuma 20 cuma 30%. segitu. Sisanya kemana gitu. Padahal di awal-awal udah rame banget nih, berisik, pengen mau punya omset 10 juta, mau gitu kan. Semuanya pada mau 10 juta, omset 10 juta. Alhamdulillah, amin, serempak mau gitu kan.
Goal tujuannya apa? Tujuannya pada pengen bagian orang tua, pada mau ini A B C D. Cuman nanti pas setelah kelas berjalan gitu kan, terus ayo ngumpulin tugas 1 2 3 4 5 orang yang nongol gitu kan. Makin kesini makin kesini, makin kelas mau selesai itu paling tinggal segelintir orang gitu loh. Berarti ngomong doang, actionnya nggak ada. Betul, Jadi betul. selain punya tujuan, harus action ya. Semuanya Itu dia harus tuh. dibarengin gitu ya. Benar, karena kalau kita kayak misal contoh nih, banyak banget kan buku-buku yang mahal-mahal gitu, yang sampai jutaan segala macam. Kita buat apa beli buku mahal-mahal tapi kalau kita nggak praktekin gitu. Iya, benar. Tapi kita praktekin gitu, kan ada hasilnya kan. Setuju. Tapi kalau kita beli buku mahal-mahal, terus ikut course mahal-mahal gitu kan, tapi cuman baca materi doang, nyimak doang gitu kan. tapi nggak praktek, Nggak percuma praktek ya ya Om ya. percuma gitu. Iya, Mendingan iya. nggak usah sama sekali kan. Mendingan nggak usah ya, Iya. daripada jadi pajangan doang ya. Jadi pajangan terus sayang uangnya juga kan. Iya, benar. Gitu. Kecuali emang dia pengen buang-buang duit gitu ya. Ya, Oke, Om. wajar. Kira-kira, ini kan dari tadi kan orang belum tahu nih, baru taunya omsetnya doang. Rekornya omset pernah berapa Om? Rekornya nih, Rekor ya, paling tinggi sebulan. sebulan Satu nih. toko apa semua toko? Semua. Berapa Om? Semua toko ya. Pernah hitnya? Soalnya baru ada 7 ini kan baru Baru tahun sekarang, ini. baru tahun ini. Berarti nggak lagi berbarengan. hit-hitnya berapa Om? Paling tingginya? Pokoknya hit-hitnya itu kalau total ya 50 juta ada 50 juta sebulan. sebulan. Oke. 50 juta Kalau sebulan. 50 juta sebulan, berapa piece Om? Omset ya. Rekor pernah berapa piece deh? Rekor kalau 50 juta ya, 50 juta mungkin sekitar 3.000 ya. 3.000 piece 3.000 piece 3.000 dalam waktu piece. 1 bulan. sebulan. 3.000. Tapi dari beberapa toko ya. dari 7 toko tadi ya, Ah. kurang lebih ya. Dari beberapa toko. Tuh, berarti kalau mau ningkatin omset harus kayak Om Ben, satu-satu bikin toko, punya strategi masing-masing kayak tadi dijelasin sama si Om Ben. Terus satu lagi Om, omset udah, ya kan. Terus jumlah piece juga udah banyak banget. Sebenarnya ke depan goalnya apa sih Om? Mau targetnya di berapa juta nih sebulan? Targetnya? Target ya. Target sih sebenarnya mau 100 juta. Targetnya 100 juta. 100 juta. Oke, 100 juta mudah-mudahan tahun ini ya Om ya? Amin. Amin ya, Amin. tahun ini ya 100 juta ya. Amin. Oke Om, paling kalau dari terakhir nih Om, kalau misalnya dari teman-teman yang baru mau join, entah itu jadi partner kota atau reseller, sebenarnya modalnya gede nggak sih Om? Kayak dari awal-awal kan Om Ben juga kan dari dropshipping dulu nih, terus baru jadi partner kota. Betul. Modalnya gede nggak sih Om? Boleh diceritain nggak ke teman-teman yang baru mau join nih? Maksudnya jadi reseller atau jadi partner kota? Oh, modalnya beda ya soalnya. Beda. Dari reseller dulu deh Om. Modalnya tuh mereka harus punya duit banyak gak sih untuk baru mau mulai gitu? Nah, ini dia nih. Mungkin orang banyak berpikiran modal itu uang gitu kan. Iya. Aduh nggak punya modal nih gitu. Iya. Orang pasti mindset langsung nggak punya uang. Iya. Cuman gini, sebenarnya itu modal itu bukan hanya uang loh. Setuju. Nggak hanya uang, modal. Waktu itu modal, ya kan? Setuju. Terus waktu modal. Terus kayak misalnya keahlian, Iya. itu modal. Terus misalnya relasi, itu modal gitu. Jadi nggak semua melulu modal tuh uang gitu. Jadi teman-teman misalnya, aduh nggak punya uang, nggak punya modal gitu. Tapi punya modal yang lain, itu masih bisa dipakai gitu. Sebenarnya kadang-kadang gemes juga sih Om sama teman-teman gitu ya yang bilangnya ngakunya nggak punya modal. Nggak punya duit. nggak Emang punya sekarang modal, kalau gitu. gua kasih lu duit 100 juta, lu yakin lu bisa puterin duitnya juga? Nah, itu dia tuh. Kalau ngomong nggak ada modal ya Om, Ah, apakah dari 100 juta lu bisa lipat lagi? Kayaknya sih kalau 200 juta dia gitu. bilang nggak punya modal terus kasih 100 juta, kayaknya sih nggak buat jualan, buat jajan paling tuh. Masalahnya Om, mending buat jajan. Kadang-kadang yang lebih parah nih sekarang malah jadi judi slot, jadi itu. kemana gitu yang nggak bener. Nah ini yang jadi kalau alasannya modal udah deh. Ini reseller dropshipping nggak ada modalnya nggak melulu uang. Jadi dari sini dapat pesannya sih itu kalau dari saya. Karena Setuju memang, banget. kalau misalnya kita modalnya uang gitu ya, misalnya bilang, aduh saya nggak punya uang untuk jalanin bisnis online atau jalanin usaha, kita bisa dropship gitu kan. Iya benar. Dropship itu kita modal cuman HP sama kuota udah. Iya Om Ben aja masih pakai HP Om. HP kuota gitu kan.
Cuman ini doang, nggak perlu kita harus punya laptop gitu kan, nggak perlu Iya. harus 24 jam nongkrongin di HP, nggak juga gitu. Jadi Benar. fleksibel banget sebenarnya si dropship itu. Karena memang tugas kita tuh dropship hanya jualan Hanya doang. jualan doang aja, benar. Setelah Marketing aja. closing udah kasih ke supplier kan. Oke. Dari produknya, dari packingnya, dari pengiriman supplier. Udah gitu nama tokonya toko kita lagi. Iya, Ya kan, betul, customer betul. terima toko-toko kita. Padahal kan yang capek-capek supplier, barang-barang supplier, Benar, packingnya yang supplier ya kan. Belum packingnya harus bubble wrap segala macem, Setuju. ya kan, ekspedisinya. Ya kita tinggal nunggu aja tuh. Tinggal lempar, kalau nggak ke dropship aja ke partner kota aja Iya. ya. Udah selesai, semua Maksudnya di-packingin. Apa yang paling mudah itu mudah banget sebenarnya. Oke, kalau partner kota Om, waktu itu modalnya berapa? Terus kira-kira nih Om, udah balik berapa kali nih? Dari modal sekarang udah untung berapa nih kira-kira? Waduh, Modalnya waktu itu berapa Om join? Jadi 3 partner juta. kota. Modalnya 3 juta dari awal nih. 3 juta. Sekarang kira-kira nih Om, overall omset udah berapa Om? Sekarang omset penjualan dari awal itu udah 140 juta. Udah 140 juta. Berarti udah berapa kali tuh balik modal? Udah banyak banget ya Om ya? Udah Banyak 40 kali. Banyak banget. Iya, udah balik-balik lah ya. Udah muter-muter. Oke, gitu ya Om ya. Berarti tadi dari modal udah nggak perlu gede-gede ya. Terus kalau jadi partner kota juga untungnya udah berkali-kali lipat ya Om ya. Oke Om, ini terima kasih banget hari ini udah datang, udah ngobrol banyak banget. Lain kali kita harus ngobrol gini lagi Iya Om. dong, Ketemuan di emang Kopdar gitu harus ya. sering ini sih kita ngobrol-ngobrol gitu. Jadi biar bisa tukar informasi, Siap, terus Om, ada siap, Om. info-info gitu. Nanti kita ketemu lagi di Kopdar, ajak member-member juga ya Om ya. Nanti kita Seru, bisa seru. ketemu di situ. Iya, seru-seru. Oke semuanya, untuk semua penonton yang udah nonton video ini, mudah-mudahan terinspirasi dan dapat manfaatnya dari cerita Om Beno nih. Nah kemudian kalau kamu juga mau seperti Om Beno dan pengen belajar lebih lanjut soal bisnis online, bisa klik link di bawah untuk dapat info lebih lanjut ya. Oke, dari saya Steven Anthony undur diri. Thank you.